Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Atala dari jurusan Prodi Hukum Universitas Terbuka Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi sesuai dengan tugas dari praktik hukum perdata, yang dimana kita akan melaksanakan simulasi sebagai kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tuan Andi, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Universitas Bumi Indah, pekerjaan petani. Selanjutnya sebagai pemberi kuasa memberi kuasa dengan kepada nama Muhammad Novel Atala, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Ahmad Yani, pekerjaan penasihat hukum, yang berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah diangkat sebagai advokat dan terdaftar pada terorganisasi profesi advokat yang sah. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Tuan Budi di Pengadilan Negeri Bogor sehubungan dengan perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada 15 Januari 2023 dengan luas tanah 1000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor, senilai 1 miliar, yang mana tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Penerima kuasa berwenang untuk 1. Mengajukan gugatan dan menghadiri persidangan. 2. Menyampaikan bukti dan saksi. 3. Mengajukan permohonan sita jaminan. 4. Menandatangani dokumen hukum. 5. Melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan demi kepentingan perkara ini sampai perkara dinyatakan selesai. Surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada dari pihak paksaan. Bogor, 16 Juli 2023. Bertanda tangan pemberi kuasa Tuan Andri dan penerima kuasa Muhammad Novel Atala sebagai advokat hukum. Setelah menerima jawaban dari tergugat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan replik penggugat. Perkara nomor 15-G-2003-PTUN Bogor, Pengadilan Negeri Bogor. Yang bertentangan di bawah ini: nama Muhammad Novel Atala, kantor Jalan Ahmad Yani, bertindak untuk dan atas nama penggugat Tuan Andi. Menjawab jawaban tergugat tertanggal 16 Juli 2023. Dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban tersebut dengan sanggahan dan alasan sebagai berikut. 1. Penegasan fakta material. Penggugat telah menegaskan kepada tanggal 15 Januari 2023, para pihak telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor, dan dengan harga 1 miliar dan mekanisme pembayaran 2 tahap sebagaimana yang tertera dalam perjanjian, yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar di tempat, sisanya 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dan telah menunggu pelunasan sesuai dengan waktu yang disepakati. Sampai dengan sekarang telah berlalu 6 bulan setelah perjanjian, tetapi tergugat belum melunasi sisa pembelian sesuai batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini jelas merupakan wan prestasi menurut pasal 1234 KUHP jungto pasal 1238 KUHP. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada tergugat dan tidak diindahkan, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini untuk menuntut haknya. 2. Menanggapi dalil ikat baik dan kesulitan perbankan. Dalil tergugat bahwa keterlambatan disebabkan proses pembiayaan bank yang tidak dapat dibenarkan untuk menggugurkan wan prestasi apabila tidak disertakan perjanjian tertulis mengenai perpanjangan waktu atau klausul suspensif dalam perjanjian pokok. Perjanjian yang ditantangani para pihak memuat tenggan 3 bulan sebagai waktu pelunasan. Tidak ada klausul pemberian hak otomatis kepada tergugat untuk meminta perpanjangan tanpa persetujuan penggugat. Itikat baik yang dikemukakan tergugat tidak dapat menggantikan kewajiban kontraktual apabila tergugat gagal memenuhi tenggat tanpa persetujuan penggugat. Perbuatan tergugat yang tidak dapat membayar pada waktu yang disepakati adalah wan prestasi yang memberi hak kepada penggugat untuk menuntut pelunasan, ganti rugi, dan atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan undang-undang dan perjanjian. Adanya proses pengajuan kredit di bank semata merupakan fakta internasional tergugat.
Jika tergugat memerlukan waktu tambahan, seharusnya tergugat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dan dapat mendapat persetujuan dari penggugat. Ketidakhadiran permohonan tertulis dan persetujuan menunjukkan tergugat tidak mengamankan haknya dan tidak menunjukkan itikat baik yang cukup secara kontraktual. 3. Menanggapi usaha pembelaan untuk pendekatan mediasi. Penggugat menghargai itikat tergugat untuk menempuh pembiayaan bank dari bersedia melakukan mediasi atau negosiasi. Namun mediasi tidak menghapus atau menunda hak penggugat untuk menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi akibat wan prestasi jika dalam proses mediasi tidak tercapai penyelesaian dalam tenggat waktu yang wajar. Penggugat menegaskan bahwa tunggakan 3 bulan dan tidak ada itikat baik atau komunikasi memadai tergugat sebelum 2 kali somasi telah membuat penggugat mengalami kerugian real. 4. Dasar hukum dan posisi hukum penggugat. Berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 KUHP, jika debitur tidak memenuhi kewajiban pada waktu yang ditentukan, kreditur berhak menuntut pelaksanaan atau pembatalan perjanjian dan atau ganti rugi. Perjanjian tertulis yang memuat waktu pelunasan mengikat para pihak karena tergugat tidak melunasi sesuai tenggat dan tidak mendapatkan persetujuan tertulis untuk perpanjangan, maka wan prestasi telah terjadi sehingga penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai hukum. Jika dalam persidangan majelis berpendapat memberikan kesempatan tambahan kepada tergugat, maka kesempatan tersebut harus disetujui serta jaminan sehingga hak penggugat terlindungi. Tanpa jaminan yang memadai, penundaan lebih lanjut merugikan penggugat. 5. Bukti yang diajukan. Untuk memperkuat tuntutan, penggugat telah mengajukan dan menegaskan bukti-bukti berikut. 1. Fotokopi perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 2. Pembayaran uang muka sebesar 300 juta yang berbentuk kwitansi atau transfer. 3. Salinan 2 surat somasi yang telah dikirim penggugat kepada tergugat serta bukti pengiriman. 4. Bukti-bukti lain yang menunjukkan upaya penggugat untuk menutup pelunasan dan kerugian yang dia alami. 6. Tuntutan atau replik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan replik ini untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tergugat tidak melunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis, maka memerintahkan pembantalan perjanjian jual beli ini dan memerintahkan perjanjian mengalihkan uang muka sebesar 300 juta rupiah ditambah ganti rugi atau biaya kompensasi sebesar atas kerugian yang dialami penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar bunga atau kompensasi atas keterlambatan sesuai ketentuan dan tingkat yang dianggap adil oleh majelis dari tanggal wan prestasi sampai pelunasan penuh. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 6. Mengabulkan permohonan lain yang adil dan patut menurut pertimbangan majelis hukum. 7. Penutup. Demikian replik ini kami ajukan. Penggugat tetap terbuka untuk melakukan upaya mediasi yang efektif dengan adanya jaminan atau bukti kesungguhan penyelesaian pihak tergugat. Penggugat dan kuasa hukumnya siap menghadirkan bukti-bukti dan saksi yang saat pemeriksaan perkara di persidangan. Bogor, 16 Juli 2023. Tertangan kuasa hukum penggugat Muhammad Novel Attallah dan penggugat Tuan Andi. Surat pembuktian penggugat. Perkara nomor 15-G-2023-PTUN Bogor. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, nama Muhammad Novel Attallah, alamat Jalan Ahmad Yani, pekerjaan advokat hukum, mewakili sebagai penggugat dalam perkara perdata antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan surat pembuktian berisi daftar bukti dan keterangan singkat yang akan diajukan dan dipergunakan di persidangan untuk membuktikan pokok gugatan wan prestasi perjanjian jual beli tanah.
Identitas perkara, jenis perkara, perbuatan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanah. Subjek sengketa, sebidang tanah seluas 1000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor. Nilai perkara sebesar 1 miliar rupiah. Kronologi singkat. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan dan sisa sebesar 700 juta rupiah lambat 3 bulan setelah perjanjian. Penggugat telah menyerahkan sertifikat sampai pelunasan hingga 6 bulan setelah perjanjian tergugat belum melunasi. Penggugat telah mengirim 2 kali somasi tetapi tidak diindahkan. Tergugat meminta perpanjangan alasan pengajuan pinjaman bank. 3. Daftar bukti yang dilampirkan. Bukti 1. Salinan asli perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 2. Kwitansi atau struk pembayaran. 3. Rekening koran atau mutasi bank. 4. Surat somasi 1 kali yang dikirim penggugat kepada tergugat. 5. Surat somasi kedua sebagai peringatan terakhir yang dikirim oleh penggugat. 6. Bukti pengiriman somasi atau bukti pos, kurir, atau tanda terima. 7. Surat atau dokumen komunikasi tergugat yang meminta perpanjangan waktu. 8. Akte identitas para pihak berupa KTP penggugat dan tergugat. 9. Denah lokasi dan fotokopi sertifikat tanah. 10. Keterangan saksi yang menyaksikan penandatanganan perjanjian atau penerimaan uang muka. 4. Pernyataan mengenai keaslian dan penyerahan bukti. Semua bukti tercantum pada nomor 1-10 adalah bukti yang dimiliki penggugat dan siap untuk diserahkan dan diuji keasliannya, serta dipertanggungjawabkan di persidangan. Penggugat bersedia menghadirkan saksi-saksi, memberikan keterangan tambahan, serta mengajukan saksi ahli apabila majelis hakim menyatakan perlu. 5. Permohonan kepada pengadilan agar bukti-bukti tersebut diterima sebagai alat bukti dalam persidangan dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, agar pengadilan memerintahkan pemanggilan saksi dan atau pemeriksaan dokumen lebih lanjut bila dianggap perlu. Demikian surat pembuktian ini disusun dan digunakan sebaik-baiknya dan semesti-mestinya. Hormat kami, kuasa hukum Muhammad Nopal Atala.